Indonesia adalah surga bagi pecinta dunia bawah laut. Indonesia memiliki populasi ikan dengan jumlah spesies yang lebih banyak dari negara-negara Asia yang lain. Ada beberapa jenis ikan yang memang merupakan ikan asli dari perairan Indonesia. Namun beberapa spesies ini terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan. Dan beberapa spesies yang terancam punah itu kini berstatus sebagai spesies yang dilindungi. Hiu paus adalah jenis ikan yang berada di puncak rantai makanan di laut. Karena hal ini, keberadaan hiu paus sangat penting untuk menyeimbangkan rantai makanan di laut. Namun kini, populasi hiu paus terancam oleh aktivitas penangkapannya yang menggunakan harpun ataupun secara tak sengaja terbawa dalam jaring ikan nelayan. Beberapa nelayan biasanya menangkap dan memperdagangkan ikan ini untuk dagingnya, minyak liver, serta siripnya yang berharga mahal. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah punahnya hiu paus adalah dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2013 tentang penetapan status pelindungan penuh ikan hiu paus. Ikan pari manta adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Manta dapat ditemukan di lautan tropis di seluruh dunia. Pari manta belakangan ini dikategorikan sebagai jenis ikan yang terancam punah oleh IUCN. Penurunan ini terjadi terutama di daerah-daerah di mana pari manta menjadi salah satu target utama perburuan oleh nelayan seperti di perairan Nusa Tenggara, yakni Lombok, Lamakera, Lamalera, Alor, dan Flores. Dalam satu tahun, sekitar 900 sampai 1.300 pari manta ditangkap. Peningkatan laju penangkapan pari manta ini salah satunya disebabkan tingginya permintaan insang pari manta untuk kebutuhan bahan baku obat tradisional di Tiongkok. Perlindungan terhadap dua spesies ikan tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Menteri KP nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan status perlindungan pari manta. Hiu martil merupakan jenis ikan yang paling sering dijumpai di perairan Indonesia dan paparan benua yang memiliki lapisan permukaan hingga kedalaman laut mencapai 275 meter. Mahalnya harga sirip hiu martil membuat beberapa nelayan berburu ikan ini demi meraup keuntungan pribadi. Dengan proses reproduksinya yang sedikit dan maraknya penangkapan liar hiu martil ini membuat keberadaannya terancam punah. Dan untuk mencegah kepunahan hiu martil ini, KKP merancang pola pengelolaan hiu dan pari melalui penyusunan regulasi dan instrumen pendukungnya sebagai upaya konservasi terhadap beberapa jenis hiu dan pari manta yang ada di Indonesia. Ikan Napoleon adalah jenis ikan karang berukuran besar yang hidup di perairan tropis. Sebagai ikan karang, ikan Napoleon mendiami daerah karang di kawasan tropis dengan kedalaman antara 2-60 meter. Daerah persebarannya meliputi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah ini termasuk beberapa tempat di Indonesia seperti perairan di Kepulauan Anambas dan perairan Wakatobi. Ikan Napoleon menjadi komoditas ekonomi yang sangat menggiurkan. Ikan ini diperjualbelikan baik sebagai ikan hias ataupun sebagai ikan konsumsi yang berharga mahal di beberapa negara etnis Tiongkok.
di mana 1 kilogram ikan ini dihargai antara 500.000 sampai 700.000. Hal inilah yang membuat perburuan ikan ini senantiasa marak. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam telah mengatur penangkapan dan perdagangan ikan Napoleon ini, semisal memberikan kuota untuk masing-masing daerah, serta ketentuan berat ikan yang boleh diekspor hanya ikan Napoleon dengan berat antara 1-3 kg saja. Namun semakin tingginya nilai ekonomi ikan Napoleon ini membuat peraturan tersebut tidak diinginkan oleh beberapa nelayan. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata kelas reptilia itu tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil nafas. Itu dikarenakan penyu bernafas dengan paru-paru. Sebagian orang menganggap penyu adalah salah satu hewan laut yang memiliki banyak kelebihan. Selain tempurungnya yang menarik untuk cendera mata, dagingnya yang lezat berkhasiat untuk obat dan ramuan kecantikan, terutama di Tiongkok dan Bali. Penyu menjadi bulan-bulanan ditangkap, disantap, tergusur dari pantai, dan telurnya pun diambil. Meski sudah ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pelestarian jenis tumbuhan dan satwa yang melindungi semua jenis penyu, perburuan terhadap hewan yang berjalan lamban ini terus berlanjut. Untuk mencegah kepunahan penyu, terutama penyu belimbing, beberapa negara telah melindungi tempat bertelur penyu. Salah satunya adalah di Jamur Subamedi yang terletak di pantai utara Irian. Pantai itu baru-baru ini ditetapkan sebagai wilayah konservasi penyu. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan memiliki perhatian khusus terhadap spesies ikan yang dilindungi. Ibu Dr. Anda Elvizar MSI selaku Kepala Subdirektorat Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi memiliki pandangan khusus terhadap permasalahan spesies ikan yang dilindungi. Jadi jenis ikan itu dilindungi, satu karena memang sudah jumlahnya atau populasinya di muka bumi ini sudah berkurang. Di samping sudah berkurang, adanya maksud-maksud tertentu seperti misalnya perdagangan yang permintaan yang cukup besar sehingga menyebabkan populasi berkurang. Perlindungan itu sendiri ada perlindungan terbatas, artinya pada waktu tertentu atau ukuran tertentu, dan perlindungan secara penuh. Perlindungan penuh itu benar-benar dilindungi, tidak ada waktu maupun tidak ada ukuran yang dilindungi.
Seperti sudah disinggung sebelumnya, ada permasalahan yang cukup pelik mengenai spesies ikan yang dilindungi ini. Masalah ini akan menjadi masalah yang besar apabila tidak segera ditanggulangi. Lalu apa saja masalah yang menghantui spesies ikan yang dilindungi ini? Ada dua permasalahan utama, yaitu penangkapan dan penjualan ikan yang dilakukan secara ilegal. Lantas bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan? Kondisi berbagai macam spesies yang dilindungi saat ini itu dalam kondisi yang sebenarnya beberapa diantaranya itu sudah mendekati kritis ya, termasuk misalnya Napoleon Ras dan lain-lain. Namun kalau ditanya secara umum, penyebabnya memang ada beberapa. Yang pertama, yang paling mendasar adalah penegakan hukum. Di mana-mana kalau nggak ada penegakan hukum, ya jangan berharap ada keteraturan lah ya. Jangan berharap bahwa spesies dilindungi ini akan baik-baik saja kalau kita belum pernah ataukah belum berusaha untuk menegakkan aturan itu. Karena kan orang sudah berhitung bahwa kalau misalnya saya mengambil kimaka atau mengambil whale shark atau apapun yang ditangkap, hiu martil lah, apalagi ya penyu lah, kan penyu juga masih sering menjadi perdebatan kan misalnya. Ketika tidak ada penegakan hukum, orang akan bermain-main kan. Penangkapan dan penjualan secara ilegal terhadap spesies ikan yang dilindungi disinyalir menjadi masalah utama dari permasalahan spesies ikan yang dilindungi ini. Saat dilakukan penelusuran, tim berhasil menemukan seorang pelaku yang kerap melakukan penjualan dan penangkapan spesies yang dilindungi. Para nelayan melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak bukannya tanpa alasan. Banyak faktor yang memotivasi mereka untuk melakukan itu. Salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Selamat siang, Pak. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan beberapa nelayan yang berada di pesisir pantai. Ada sekarang yang pari tidak boleh, itu seperti pari manta, pari hiu paus itu kan tidak boleh, itu jadi kendalanya. Jadinya kurang penghasilan kita lah. Jadi kalau barang yang ketemu di laut, apapun gitu yang akan menghasilkan uang kita ambil gitu kan. Bukan hanya sejenis kima atau teruguk karang. Kima ini kan cuman harganya sekarang tahun 2015 ini kan 15.000 cuman. Kalau kayak teruguk karang ini kan memang kita cuman ngambil kulitnya, bukannya dagingnya gitu kan. Kalau kima beserta dagingnya sama kulitnya. Ekonomi masyarakat Tanjung Luar dari penghasil hiu itu luar biasa, hampir miliaran tiap sekali lelang gitu ya. Tetapi masyarakat ini kan awal-awalnya yang kurang disenangi sama masyarakat Tanjung Luar itu, termasuk saya Provinsi sebagai Kepala Dinas, karena sudah diposting di website internasional bahwa NTB lah penjadi pembantian hiu, pembantian segala macam lah gitu. Sementara di Indonesia ini kan penghasil hiu bukan hanya di NTB kan gitu ya, itu ada di Bali, ada di Kalimantan, ada di Sendang Biru, tetapi NTB karena itu sudah masuk website nasional. Nah, dari 500 jenis hiu itu yang dilarang kan cuma 3 yang martir, terus paus, sama hiu koboi sama parimanta, cuma 4. Nah, sekiranya yang di Tanjung Luar itu kalau memang yang di luar 4 ini, kenapa itu dilarang masyarakat untuk menangkap? Tetapi kalau sepanjang ini
Yang tertangkap ya memang harus dilarang. Tapi itu sifatnya bycatch. Artinya alat tangkap yang dibawa sama masyarakat kami ke hampir perbatasan perairan NTB dengan perairan NTT itu menggunakan gelnet. Dibentangin gelnet jam 3 malam, nanti jam 3 siang baru diambil. Dan ternyata hiu-hiu ini kan makan yang sudah ada di jaring mereka kan. Nah begitu diangkat dililit, ternyata ada hiu di dalamnya. Nah begitu diangkat, nanti kan dia sudah posisi dalam keadaan mati, tidak mungkin dilepas lagi. Kalau hidup mungkin bisa dilepas gitu. Selanjutnya kami juga nelayan sangat-sangat mengeluh dengan adanya aturan PP itunya Menteri Kelautan bahwa nelayan itu terbatas. Contoh juga bukan saja spesies yang dilarang, ada juga jenis manta, jenis pari. Pari juga artinya banyak spesies dia sama dengan hiu ini di 100. Nah, selama ini katanya memang dilarang untuk ekspor, bisa di dalam negeri. Nah, kami takut nanti kalau jenis martin ini tengah dilarang, waduh, matilah nelayan semuanya, nggak bisa kerja. Pernah kasus kita memeriksa kapal penangkap ikan, alat tangkapnya jaring, jadi terbukti di kapal mereka menangkap seekor Napoleon yang berukuran ya kalau dibilang udah di atas 10 kilo lah. Itu udah masuk klasifikasi indukan yang sebenarnya itu kalau menurut peraturan dia udah appendix. Appendix itu kan dilarang untuk dieksploitasi gitu, ditangkap. Masyarakat pada umumnya di Tanjung Luar ini menggowo Pak ya, kalau memang aturan itu jelas Pak ya. Beberapa jenis yang menjadi contoh seperti yang sudah lebih dahulu dilarang itu seperti sak paus, lumba-lumba, penyu, terus beberapa jenis lagi itu sudah jelas di situ ada undang-undang sendiri. Kalau secara umum memang dulu banyak sekali yang menangkap seperti itu sebelum ada pelarangan, dan itu tidak semerta kami spontan memvonis nelayan bersalah begitu saja, karena aturan tadi itu baru muncul tahun kemarin ya.
Penangkapan dan penjualan spesies ikan yang dilindungi secara ilegal sudah menjadi masalah yang serius dan harus segera ditangani. Dan untuk menanggulanginya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menjalankan sebuah program yang berhubungan dengan spesies ikan yang dilindungi. Jadi untuk jenis-jenis ikan yang dilindungi, program kami satu adalah mensosialisasikan pertama ke masyarakat bahwa ikan tersebut dilindungi dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menghimbau daerah-daerah yang memiliki jenis-jenis ikan yang dilindungi tersebut, seperti misalnya penyu, untuk dibuatkan penangkarannya, sehingga nanti pada saat penyu itu menetas, dilepaskan kembali di perairan. Dan menetapkan beberapa daerah kawasan konservasi untuk jenis-jenis ikan yang dilindungi. Di kawasan konservasi tersebut memang hidup beberapa jenis ikan yang dilindungi, seperti contohnya tadi di Raja Ampat ada parimanta, kemudian di daerah Berau juga ada ikan parimanta, ada penyunya. Nah, yang lain juga kami menghimbau kepada daerah adalah untuk membuat tempat-tempat penangkaran. Karena resah adanya oknum yang melakukan penangkapan dan penjualan spesies ikan yang dilindungi secara ilegal, maka beberapa masyarakat ada yang tergerak untuk membangun pusat konservasi guna membantu melestarikan spesies ikan yang dilindungi. Untuk kita melestarikan penyu, kan? Ada penyu misalnya yang terdampar, tolonglah, kalau tidak bisa merawat, berikan ke kami, kan? Biar kami yang merawatnya. Setelah itu janganlah dibunuh. Misalnya nanti pergi ke tepi pantai, apa ke laut, melihat penyu, janganlah dibunuh, kan? Daripada misalnya tidak bisa merawatnya. Seperti dulu pernah ada orang kasih besar, ini saya dapat penyu di tepi pantai, diserahkan ke kami, ya kami rawat. Karena tidak tahu untuk makannya seperti apa. Dan mereka juga takut kan. Setelah dia dewasa umur 5 tahun kemudian baru dia bisa menjadi induk. Jadi proses pertumbuhannya sangat lama sekali, sampai 5 tahun baru dia bisa jadi induk. Makanya sekarang sudah dilindungi karena sudah mulai punah di laut. Hasil budidaya di sini kita pakai untuk restoken ke taman-taman nasional, ke Tagak Bonerate, ke Pulau GB di Ternate, ke Karimun Jawa. Kemudian kita restokin juga ke Pulau Bali. Pertamanya itu kita mengambil kuda lautnya dari alam, tapi itu harus ada izin dari pemerintah. Kita tidak bisa mengambil tanpa izin, karena kalau mengambil tanpa izin itu berarti ilegal. Ya, jadi mulai kita dari sini memelihara kuda lautnya, bagaimana caranya bisa menghidupi anaknya, bagaimana caranya mengontrol setiap hari kualitas airnya bagaimana, suhunya bagaimana, salinitasnya bagaimana, pH-nya bagaimana, itu dicatat setiap hari. Kehadiran beberapa tempat konservasi untuk penangkaran spesies yang dilindungi dinilai sebagai salah satu cara yang bagus untuk melindungi dan melestarikan spesies ikan yang dilindungi. Dengan begini, setidaknya masih ada harapan untuk terus melestarikan dan melindungi ikan dan hewan-hewan laut yang dianggap terancam punah. Hiu paus, kima, penyu, ikan Napoleon, hiu martil, dan parimanta adalah hewan laut yang harus dijaga kelestariannya agar tidak punah dan masih bisa dikenali langsung oleh anak cucu kita. Harapan kami ke depannya banyak bantuan lah ke kami ini, karena sesuai dengan peraturan pemerintah akan melarang jenis tertentu. Yang jadi merasa diri kita ini berat untuk wilayah Lombok ini sejenis hiu martil. Apakah kira-kira undang-undangnya bisa dicabut sama pemerintah? Itu hanya permohonan kami yang dari Pulau Lombok ini. Kalau memang benar-benar pemerintah menetapkan itu,
Kalau misalnya ada undang-undang segala macam, ya disilakan aja, tapi jangan ada yang mengambil satupun gitu. Di Indonesia umumnya, misalnya yang sudah dilindungi, itu kan, mungkin mereka hanya masa bodoh aja, tidak peduli, itu kan. Itu saya rasa ya harus dikasih suatu, kalau dulu itu ditatar lah. Insya Allah kan nanti mereka juga, oh iya, biar alam kita juga bagus, biar alam kita